Halo Sobat Kasih Fakta, pernah kepikiran nggak sih kalau di tengah panasnya konflik dan ketegangan politik, justru seorang pejabat tinggi militer bisa memilih mundur? Bukan karena kalah, tapi karena nuraninya menolak diam. Yap, ini kisah nyata dari Israel. Saat pejabat tertinggi hukum militernya, Yifat Tomer Yerushalmi, mendadak mengundurkan diri setelah muncul video yang diduga menunjukkan tentara Palestina menyiksa tahanan. Yang menarik, alasan pengunduran dirinya bukan sekadar skandal, tapi soal prinsip, soal keyakinan bahwa bahkan di tengah perang, kemanusiaan tetap harus dijaga. Kamu pasti nggak nyangka, gimana kisah di balik keputusan yang mengguncangkan tubuh militer Israel ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada tanggal 1 November 2025, Israel diguncang oleh sebuah keputusan yang jarang terjadi di lingkaran militer mereka. Yifat Tomer Yerushalmi, pejabat tertinggi hukum militer, mengumumkan pengunduran dirinya secara mendadak. Dalam surat yang dikirim ke markas besar militer di Tel Aviv, ia menuliskan satu kalimat yang menggema di seluruh media. Saya memikul tanggung jawab penuh atas materi yang dirilis ke media dari dalam unit saya. Kalimat itu sederhana, tapi artinya sangat besar. Materi yang ia maksud bukan laporan biasa, melainkan sebuah video yang diduga memperlihatkan tentara Israel sedang memperlakukan tahanan Palestina secara kejam di fasilitas detaiman di wilayah Negev. Tayangan berdurasi pendek itu menunjukkan seorang pria yang ditelanjangi, diikat, dan dipukuli, sementara suara tawa terdengar di latar belakang. Video itu menyebar cepat, memancing amarah publik internasional, dan menimbulkan kegaduhan di dalam tubuh militer Israel sendiri. Yifat Tomer Yerushalmi adalah figur yang selama ini dikenal tegas dan berhati-hati. Ia jarang tampil di media, namun di kalangan hukum militer, namanya dihormati. Ia pernah menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan tidak boleh hilang, bahkan di tengah perang. Tindakan yang bahkan terhadap tahanan paling buruk pun tidak boleh dilakukan, tulisnya dalam surat pengunduran diri. Namun di bagian berikutnya, ia mengaku dengan nada getir, sayangnya, pengertian dasar ini tidak lagi meyakinkan semua orang. Ucapan itu menggambarkan benturan batin yang ia rasakan. Di satu sisi, ia terikat sumpah untuk menegakkan hukum militer dan menjaga kehormatan tentara Israel, tapi di sisi lain, ia menyaksikan sendiri bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan mulai dilupakan atas nama keamanan nasional. Bocornya video itu menjadi simbol dari kegagalan sistem yang seharusnya ia lindungi. Menurut laporan investigasi awal, video tersebut berasal dari dalam fasilitas penahanan yang dijaga ketat. Sumber internal menyebutkan bahwa potongan gambar itu diambil beberapa bulan sebelumnya, namun baru dipublikasikan ke media internasional pada akhir Oktober. Banyak yang percaya bahwa kebocoran itu bukan kecelakaan. Ada pihak di dalam militer yang sengaja membocorkannya untuk menekan reformasi atau memancing reaksi politik tertentu. Sejak video itu beredar, tekanan terhadap Tomer Yerushalmi datang dari berbagai arah. Kelompok garis keras menuduhnya memalukan tentara karena tidak segera menghentikan penyelidikan. Beberapa anggota parlemen bahkan menyebut dirinya sebagai pengkhianat yang lebih berpihak pada teroris dibanding prajurit sendiri. Dalam beberapa pekan terakhir sebelum mundur, kantornya menerima ancaman dan pesan kebencian, baik melalui media sosial maupun surat fisik. Di tengah tekanan itu, Tomer tetap bersikeras bahwa hukum militer tidak boleh menjadi alat pembenaran kekerasan. Ia percaya bahwa kekuatan sejati tentara justru terletak pada kemampuannya menjaga moral, bukan menutup mata terhadap pelanggaran. Tapi keyakinan itu ternyata sulit dipertahankan.
Ia menyadari bahwa semakin banyak orang di sekitarnya yang menganggap penyiksaan terhadap tahanan sebagai hal yang masih bisa dimaklumi. Malam sebelum ia mengajukan surat pengunduran diri, Tomer Yerusalmi dikabarkan mematikan semua alat komunikasinya dan menghabiskan waktu sendirian di pantai Herzliya. Beberapa saksi mata melihatnya menatap laut cukup lama, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Pagi berikutnya, surat pengunduran dirinya sudah tiba di meja Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, disertai kalimat terakhir yang singkat namun tegas. Saya memilih untuk tetap berpegang pada nilai yang saya yakini, meski itu berarti berdiri sendirian. Keputusan itu menandai awal dari krisis baru di tubuh militer Israel. Seorang tokoh yang selama ini menjadi benteng hukum, kini meninggalkan posnya, sementara publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding markas militer yang selama ini dijaga begitu rapat? Setelah pengunduran diri Yifat Tomer Yerusalmi diumumkan, suasana di markas besar militer Israel berubah tegang. Ruang-ruang kantor yang biasanya sibuk dengan aktivitas hukum kini terasa senyap. Para staf di unit penasihat hukum militer tidak banyak bicara. Sebagian bahkan menghapus nama Tomer dari papan koordinasi internal. Keputusan yang diambilnya telah menimbulkan getaran besar, bukan hanya di lingkungan hukum militer, tetapi juga di jantung politik Israel. Laporan investigasi resmi menyebutkan bahwa video penyiksaan tahanan Palestina itu pertama kali muncul di media asing pada akhir bulan Oktober. Rekaman itu diduga berasal dari fasilitas penahanan di Teiman, tempat ratusan tahanan Palestina ditahan sejak meningkatnya ketegangan di Gaza. Dalam video berdurasi 30 detik itu, seorang tahanan tampak dikelilingi beberapa tentara berseragam lengkap. Ia berlutut, tubuhnya berlumur debu, sementara salah satu prajurit menendang bagian punggungnya hingga ia terjatuh. Potongan video itu tidak menampilkan wajah pelaku secara jelas. Namun simbol unit di bahu seragam mereka sudah cukup untuk mengidentifikasi asal kesatuan. Begitu video itu tersebar, gelombang reaksi muncul dari berbagai pihak. Organisasi hak asasi manusia internasional menyerukan penyelidikan terbuka, sementara pemerintah Palestina menuduh Israel menutupi kejahatan perang. Di sisi lain, di dalam Israel sendiri muncul narasi tandingan yang menyebut bahwa video itu dimanipulasi untuk melemahkan moral tentara. Media-media konservatif menuding ada tangan asing yang ingin merusak citra pasukan pertahanan. Bagi Tomer Yerusalmi, tekanan itu terasa dari segala arah. Unit yang ia pimpin disebut-sebut menjadi sasaran kampanye penghinaan dan ancaman langsung. Beberapa surat elektronik yang diterimanya berisi tuduhan bahwa ia lebih berpihak kepada musuh ketimbang tentaranya sendiri. Ia bahkan sempat dikawal secara diam-diam oleh Satuan Keamanan Internal setelah menerima pesan berisi ancaman fisik. Tekanan institusional pun meningkat. Beberapa pejabat senior mendesaknya agar menutup kasus penyelidikan dengan alasan menjaga citra militer di tengah situasi perang yang sedang memanas. Namun Tomer menolak. Ia tetap bersikeras bahwa tindakan penyiksaan terhadap tahanan tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun. Jika hukum kita hanya berlaku saat nyaman, maka itu bukan hukum. Ujarnya dalam rapat internal terakhir yang terekam dalam notulen resmi. Sikapnya yang keras membuat sebagian petinggi militer merasa terganggu. Mereka menganggap keputusan Tomer untuk menolak menutup kasus sama saja dengan membocorkan kelemahan di dalam institusi. Sementara itu, tekanan politik dari luar terus berdatangan. Sejumlah anggota parlemen dari kubu nasionalis terang-terangan menuduhnya menghambat semangat tempur tentara. Seiring meningkatnya sorotan publik, investigasi internal berubah menjadi medan pertempuran opini. Beberapa jurnalis mengungkap bahwa video yang bocor itu sebelumnya sudah diketahui oleh pihak militer sejak bulan Agustus. Namun alih-alih ditindaklanjuti secara hukum, kasus tersebut justru diredam dan diklasifikasikan sebagai materi sensitif yang dapat mengancam keamanan nasional. Fakta inilah yang membuat posisi Tomer semakin sulit. Ia berada di tengah dua kubu yang saling bertentangan, idealisme hukum dan realitas politik. Malam-malam terakhirnya di kantor dilaporkan sangat sunyi. Ia datang lebih pagi dari biasanya, menyalakan lampu sendiri,
lalu duduk lama di depan meja kerja yang dipenuhi berkas-berkas investigasi. Beberapa rekannya mengaku melihatnya menatap satu berkas foto tahanan dengan tatapan kosong. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan yang dalam. Ketika surat pengunduran dirinya diserahkan, ia tidak menunggu konferensi pers, tidak memberikan pernyataan tambahan. Ia meninggalkan markas dengan mobil pribadi tanpa pengawalan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Di balik keputusan itu, banyak orang paham. Ia bukan sekedar mundur dari jabatan, ia sedang melepaskan beban moral yang selama ini membelitnya. Beberapa hari setelah Yifat Tomer Yerushalmi resmi mundur, Israel seperti memasuki ruang hening yang aneh. Media internasional terus menyorot kabar pengunduran dirinya, sementara di dalam negeri, perdebatan memanas. Ada yang menyebut keputusannya sebagai bentuk keberanian moral, tapi tak sedikit pula yang menuduhnya sebagai tindakan pengecut di saat negara sedang berperang. Kementerian Pertahanan Israel mengeluarkan pernyataan singkat, menyebut bahwa posisi pengacara militer tertinggi sementara diisi oleh pejabat pengganti. Namun, tak ada penjelasan lebih jauh tentang arah penyelidikan atau siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran video penyiksaan itu. Sementara itu, tekanan publik terus meningkat, menuntut transparansi dan reformasi di tubuh militer. Laporan investigasi independen mulai bermunculan. Sejumlah media lokal menemukan bahwa fasilitas ZDT Iman, tempat video itu diduga direkam, selama ini memang dikenal dengan pengawasan yang lemah. Beberapa mantan tahanan Palestina menceritakan kondisi yang mereka alami di sana. Tidur di lantai dingin, tidak mendapat akses medis, dan interogasi yang berlangsung berjam-jam tanpa kehadiran pengacara. Kesaksian itu memperkuat dugaan bahwa pelanggaran hak asasi bukan hal yang baru, melainkan sistemik dan telah berlangsung lama. Namun di sisi lain, tekanan dari kalangan nasionalis semakin keras. Mereka menuduh media internasional melakukan kampanye hitam terhadap Israel. Dalam wawancara di sebuah stasiun televisi, seorang anggota parlemen bahkan menyebut Tomer Yerushalmi sebagai alat propaganda musuh. Ia menuduh pengunduran diri itu dimanfaatkan untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap militer. Situasi itu membuat citra militer Israel berada di titik rawan. Bukan hanya karena dugaan pelanggaran, tetapi karena munculnya kesan bahwa lembaga hukum internal mereka kini tak lagi independen. Seorang analis politik di Tel Aviv menyebut bahwa mundurnya Tomer adalah tanda retaknya keseimbangan antara kekuatan militer dan nilai moral. Ketika seorang pejabat hukum memilih keluar karena merasa tak lagi didengar, itu bukan sekedar masalah personal, itu sinyal krisis di dalam sistem, ujarnya. Di luar negeri, komunitas internasional merespons dengan hati-hati. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyiksaan tersebut. Sementara Uni Eropa menyebut pengunduran diri Tomer sebagai indikasi serius tentang ketegangan di dalam tubuh militer Israel. Meski begitu, hingga kini, belum ada langkah konkret yang diambil untuk menindaklanjuti temuan itu. Sementara itu, kehidupan pribadi Tomer perlahan menjauh dari sorotan. Ia tak muncul di hadapan publik sejak surat pengunduran dirinya dibacakan. Beberapa sumber menyebut ia menetap sementara di rumah keluarganya di Haifa. Seorang kolega dekatnya mengatakan bahwa Tomer kini lebih banyak menghabiskan waktu membaca dan menulis, seolah-olah berusaha berdamai dengan masa lalunya. Ia tidak marah pada siapapun, kata kolega itu pelan. Ia hanya sedih melihat bagaimana nilai-nilai yang dulu ia jaga, kini dianggap kelemahan. Pengunduran dirinya meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Di tubuh militer, rasa tidak percaya mulai tumbuh. Para perwira hukum muda menjadi lebih berhati-hati dalam menangani kasus sensitif. Sebagian dari mereka khawatir akan menjadi korban berikutnya dari tekanan politik jika bersikap terlalu idealis. Kini, sistem hukum militer Israel berdiri di persimpangan. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan wibawa di mata dunia. Di sisi lain, mereka berhadapan dengan opini publik yang semakin skeptis. Nama Yifat Tomer Yerushalmi tetap disebut di berbagai forum, bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai pengingat bahwa di balik seragam dan pangkat, masih ada hati nurani yang berani menolak tunduk pada tekanan. Dalam diam, dunia menunggu arah baru dari sistem hukum militer Israel. Tapi bagi banyak orang yang mengikuti kisah ini, satu hal sudah jelas. Pengunduran diri itu bukan sekedar akhir karir seorang pejabat hukum, melainkan penanda sebuah zaman di mana keberanian berbicara menjadi barang langka. Pengunduran diri Yifat Tomer Yerushalmi menjadi cermin dari pergulatan moral di tengah sistem yang semakin keras. Ia bukan hanya meninggalkan jabatannya, tapi juga meninggalkan pesan bahwa hukum dan kemanusiaan tidak boleh tunduk pada tekanan apapun. Di balik hiruk-pikuk politik dan kekuatan militer, keberanian untuk mempertahankan nurani
justru menjadi bentuk perlawanan yang paling sunyi, namun paling bermakna. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik dan investigasi mendalam lainnya.